Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat semua, pada malam hari tentunya dalam program Ngobrol Inspiratif. Yang di sini kita bersama Bapak Hadori selaku Bapak nomor 1 di Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimi. Assalamualaikum Pak Hadori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah baik-baik saja. Dalam kesempatan pada malam hari ini, Dakwah Media dan juga dari tim Literasi Orator mengadakan sebuah dialog yang berjudul Leadership. Bagaimana pandangan Pak Hadori mengenai tentang leadership? Ya, bagi saya ya, pertama memang kan harus paham tentang arti dari leadership itu sendiri. Kalau secara bahasa leadership itu kan kepemimpinan, sangat mudah dipahami sebenarnya. Kalau secara terminologi bahwa leadership itu merupakan suatu proses pemberian pengarahan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Itu yang saya pahami seperti itu. Walaupun dalam definisinya secara istilah atau secara terminologis itu ya para pakar ya memang berbeda secara redaksi, tetapi intinya di situ adalah memberikan suatu pemahaman yang sama kepada suatu kelompok untuk memberikan pengarahan, motivasi untuk mencapai tujuan dalam kelompok itu. Apakah memang leadership itu berlaku pada orang-orang yang sudah memiliki jabatan seperti presiden, gubernur, ataukah memang leadership ini muncul secara pribadi? Ya, umumnya bagi seorang pemimpin ya, mulai dari presiden sampai tatanan terbawah pun sampai ya RT tentunya ya, memang harus memiliki jiwa leadership. Karena di sana kan seseorang yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin dengan sendirinya harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi bawahannya agar supaya visi dan misi yang menjadi tujuan utamanya itu dapat tercapai begitu. Jadi memang harus tertanam sejak dini sebelumnya, tidak harus jiwa leadership itu harus baru muncul setelah mereka itu dijadikan suatu pemimpin, tidak, tetapi memang harus dibangun sejak dini. Ya tentunya mulai dari sejak awal, mungkin mulai sejak anak-anak sudah dibangun jiwa leadership itu. Bagi orang tua yang memiliki pemahaman itu, insya Allah akan ditanamkan sejak dini terhadap anak-anaknya itu. Oke kawan, biasanya ketika kita berbicara leadership, ketika posisi kita menjadi seorang pemuda waktunya kita bermain-main saja. Pemuda waktunya kita untuk menikmati masa-masa muda dengan berfoya-foya, dengan main yang sekiranya kurang membuat kita menjadi seorang pemimpin. Bagaimana pandangan Bapak? Apakah memang langkah-langkah ketika kita pemuda, langkah-langkah apakah yang bisa membuat kita nanti menjadi leadership yang bagus? Begini Mas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memang persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba dalam diri seorang remaja kalau kita mengarahkan persoalan kepada para remaja, karena ini merupakan suatu ya substansi yang telah ditanamkan sejak dini oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Nah, bagi seorang remaja yang sudah memahami tentang arti suatu kepemimpinan dalam kelompoknya, entah itu kelompok belajar atau kelompok-kelompok dalam suatu organisasi seperti di kemahasiswaan seperti BEM ya, itu ya jiwa-jiwa seperti itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika mereka memang terlibat dalam suatu organisasi, apalagi umpamanya mereka yang memang ditunjuk sebagai seorang top leader dalam organisasi itu. Nah, kemunculan jiwa leadership bagi para remaja itu ya seiring atau sesuai dengan substansi yang telah ditanamkan oleh para orang tua sebelumnya. Apalagi umpamanya mereka memang ketika di kampus oleh para dosen, oleh para pengelola di kampus itu sudah memang dibimbing bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik bagi seorang mahasiswa itu. Jadi hal seperti itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini terkadang ada di sebagian komentar dari YouTube kami mengatakan bahwa seorang leadership itu ketika kita berpendapat
tentang lelaki atau perempuan, ini perempuan kadang kita salah artikan. Cukup perempuan itu menjadi orang yang diatur, tidak cukup untuk belajar tentang leadership. Itu berarti ada diskriminasi kepada perempuan, khususnya fakultas dakwah, mahasiswi yang ada di fakultas dakwah. Ini ada sebuah pertanyaan seperti itu. Mungkin dari Bapak Hadori mengenai tentang perempuan. Iya, betul juga Mas. Sebenarnya dalam kepemimpinan itu kita tidak bisa memberikan kesimpulan hitam putih sebenarnya bahwa yang patut menjadi seorang pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Jadi pemahaman tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu memang dalam hal ini laki-laki adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi seorang perempuan. Tetapi dalam suatu kelompok keorganisasian misalnya, di situ memberikan peluang kepada seorang perempuan untuk memberikan sumbangsih kemampuannya di dalam suatu berorganisasi. Di situ tidak menutup kemungkinan seorang perempuan dengan kecerdasannya ya, dengan keluasan budinya dia menjadi seorang top leader juga dalam suatu organisasi itu. Jadi kita tidak hanya bersandar pada ayat yang saya sebutkan tadi itu, hanya memahami untuk memberikan peluang kepada seorang laki-laki, sementara perempuan diposisikan pada posisi yang dalam tanda petik tidak menguntungkan seperti itu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak loh para wanita itu justru memiliki potensi yang melebihi laki-laki itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus diposisikan secara tepat. Kapan seharusnya laki-laki itu mengambil posisi atau peran penting dalam suatu ranah kepemimpinan kelompok misalnya, dan di satu sisi juga pada posisi kapan seharusnya perempuan mengambil peranan juga Dalam leadership. Betul. Itu jawaban dari Bapak rekan kita dan juga dari seluruh yang sudah bertanya pada komentar di YouTube kita bahwa seorang perempuan tidak dibatasi untuk belajar leadership. Karena memang setiap insan, setiap manusia mempunyai hak, mempunyai keinginan yang memang harus kita laksanakan. Oke sobat, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Pak Hadori sudah memaparkan, bahkan sudah menjawab akan sebuah pertanyaan dari para netizen mengenai tentang hak wanita tadi. Tetapi dengan adanya hal tersebut, kita tidak bisa berjalan kecuali dengan tips-tips yang diberikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kira-kira Bapak, tips apakah yang menjadi jiwa leadership muncul pada diri kita? Ya, tentunya mungkin saya perlu menjelaskan tentang hal ini terkait dengan eksistensi para mahasiswa itu sendiri ya, karena ini memang kita lingkupnya berbicara dalam kampus gitu ya. Sudah banyak sebenarnya pelajaran tentang kepemimpinan secara langsung ya, praktek bagi seorang mahasiswa melalui organisasi yang ada di dalam kampus itu sendiri. Yang pertama tentunya bagi para aktivis itu sudah mulai belajar bagaimana memberikan terutama yang memang aktif di dalam organisasi itu belajar berpikir untuk mencapai suatu visi dan misi dari organisasi itu. Nah, selanjutnya belajar memotivasi para anggota organisasi yang berada di bawahnya. Terus selanjutnya belajar membangun suatu komunikasi, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai organisasi yang ada di lingkup fakultas di bawah universitas yang kita cintai ini. Jadi para mahasiswa, para aktivis sebenarnya sudah banyak belajar di dalam keorganisasian itu terkait dengan leadership itu. Gitu. Jadi upaya-upaya untuk membangun kebersamaan dalam kelompok, dalam organisasi itu, ya, memberikan kepercayaan kepada teman-teman di bawahnya, beberapa divisi-divisi yang dibangun dalam organisasi itu sudah merupakan upaya-upaya untuk belajar
leadership secara praktik langsung sebenarnya di dalam organisasi itu, yang nanti setelah mereka umpamanya terjun di dalam organisasi yang lebih luas di luar kampus, ya mereka tinggal mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di dalam organisasi di intrakampus itu. Berarti ladang kita untuk belajar membangun jiwa-jiwa leadership itu semua sudah difasilitasi, semua ada tentunya di fakultas kita ini dan di fakultas yang lain, yaitu berada di Hima Prodi, bisa juga belajar di BEM fakultas, bahkan ada tingkat yang lebih tinggi yaitu BEM Universitas Ibrahimi. Jadi itulah tahapan awal ketika kita menjadi mahasiswa. Tempat di sanalah salah satu tempat yang membangun kita untuk menjadi jiwa-jiwa leadership. Mungkin pesan dan motivasi dari Bapak untuk teman-teman fakultas dakwah ini, kira-kira harus bergerak seperti apakah untuk menjadi orang yang hebat ketika nantinya? Betul. Nah, pesan saya sebagai top leader di di fakultas dakwah kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di fakultas dakwah, harapan saya kepada Anda sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, mumpung masih ada di kampus, pertama tentu harus belajar dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bagi yang aktif dalam suatu organisasi seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya mereka telah banyak belajar tentang apa yang seharusnya dilakukan di dalam suatu kepemimpinan di dalam organisasi itu. Jadi mereka secara praktis telah melakukan itu semua, dan mungkin pada gilirannya tinggal memperdalam bagaimana secara teori tentang teori-teori leadership itu. Secara umum kepada para mahasiswa, walaupun mereka tidak aktif dalam suatu organisasi, bagi seorang mahasiswa tentunya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari memiliki jiwa yang toleran, memupuk rasa persaudaraan di antara teman, saling mendukung, saling memotivasi untuk mencapai suatu cita-cita, menjadi manusia seutuhnya ketika mereka berada di kampus. Dan upaya untuk saling mendorong, memotivasi, itu semuanya kan jiwa-jiwa leadership semuanya. Itu yang saya inginkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan pada malam hari ini bisa memberikan perubahan, bisa memberikan energi semangat kita untuk belajar leadership ke depannya. Oke sobat semua, kita tunggu episode selanjutnya. Tentunya dalam program yang sama, Ngobrol Inspiratif di Dakwah Media bekerjasama dengan majalah Literasi Orator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.